Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kita bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kehariban alam baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan dapatkan syafaatul udmanya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa-siswi SMP plus Rodoh dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan bersama-sama melakukan kajian keilmuan keagamaan dalam program Masantren di IMA yang diselenggarakan oleh SMP plus Rodo Campaka Purwakarta. Semoga kajian kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka sudah seharusnya kita mempelajari Al-Quran, sudah seharusnya kita banyak membaca Al-Quran, banyak bertadarus Al-Quran, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Namun, ada beberapa hal yang mungkin sering kita lupakan. Bagaimana tata krama atau adab-adaban kita, cara menghormati kita terhadap Al-Quran. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama kupas adab-adaban, tata krama, dan cara menghormati Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengutip dari kitab Nawadirul Usul karangan Imam Turmudi Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Famin hurmatihi alla yamassahu illa tahirun. Bagian daripada menghormati Al-Quran adalah dengan tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang-orang yang dalam keadaan suci. Selanjutnya min hurmati ayastaka fayatihu fahu idahu wa tariqu. Termasuk bagian daripada menghormati Al-Quran adalah dengan membersihkan mulut kita terlebih dahulu, dengan bersiwak, terlebih ketika kita telah makan makanan yang memiliki bau yang sangat menyengat. Maka bersiwak ini sangat dianjurkan ketika kita hendak membaca Al-Quran. Ini pun bagian daripada menghormati Al-Quran. Selanjutnya, wa min hurmati ayatalabasa kama yatalabbasu lidukhuli 'alal amiri li'annahu munajin. Sebagian daripada menghormati Al-Quran juga adalah dengan mengenakan pakaian yang baik. Bahkan di sini diterangkan mengenakan pakaian layaknya kita akan menghadapi seorang pemimpin. Maka menggunakan pakaian yang sopan, bagus, rapi, tentunya menutupi aurat. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan kita terhadap Al-Quran. Kemudian, wa min hurmatihi ayastaqbilal qiblah li qiraatihi. Selanjutnya, termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya ini menghadap kiblat. Layaknya kita melaksanakan ibadah sholat, maka membaca Quran pun dianjurkan untuk menghadap kiblat. Wa min hurmatihi ayakrahu ala tartilin. Termasuk menghormati Al-Quran adalah membacanya dengan secara tartil, tidak tergesa-gesa. Harus memperhatikan hukum tajwidnya, harus memperhatikan hak-hak dari setiap huruf, baik makhrajnya ataupun sifatul hurufnya. Ini adalah juga bagian daripada penghormatan Al-Quran. Selanjutnya, wa min hurmatihi ayasta'mila fihi dihnuhu wa fahmu hatta yaqila ma yukhatibu bi.
Termasuk dari menghormati Al-Quran adalah membacanya disertai dengan hati kita. Kita hayati bacaan yang kita baca, kita hayati isi kandungan yang kita baca, kita hayati, kita resapi keindahan susunan kalam-kalam Allah yang kita baca. Ini pun adalah bagian dari penghormatan kita terhadap Al-Quran. Selanjutnya, min hurmati idza wadu al-musab alla yatrahu manshuran. Selanjutnya, bagian daripada menghormati Al-Quran adalah ketika kita selesai membaca Al-Quran, tidak membiarkan Al-Quran itu terbuka. Artinya, ketika kita selesai membaca Al-Quran, maka kita tutup kembali, kemudian simpan di tempat yang baik. Wa alla yad'a fawqa syai'in maktubi hatta yakuna abadan 'aliyan li sa'iril kutub. Selanjutnya, hendaknya tidak meletakkan barang apapun di atas Al-Quran. Bahkan ketika kita menyusun buku-buku, hendaknya Al-Quran berada paling tinggi di antara buku-buku yang lain. Nah, ini juga merupakan bagian penghormatan kita terhadap Al-Quran. Wa min hurmatihi ayyadha'ahu fi hajrihi idza qara'ahu awwala syai'in bayna yadayhi wa la yad'ahu bil ard. Sebagian daripada menghormati Al-Quran adalah ketika hendak membacanya, kita letakkan Al-Quran di pangkuan kita atau kita letakkan pada benda yang ada di hadapan kita, baik berupa meja ataupun tempat Al-Quran ataupun yang lainnya. Yang jelas tidak kita letakkan di lantai, tidak letakkan di bawah yang setara dengan kaki kita. Hal ini adalah bagian daripada menghormati Al-Quran. Baiklah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutlah tadi adab-adaban, tata krama, cara menghormati kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya sehingga kita bisa menjadi tergolong orang-orang yang ahli Al-Quran, bisa mendapatkan fadilah-fadilahnya, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.